Yang kedua, poin yang kedua adalah tujuan kedatangan atau inkarnasi Yesus atau kelahiran Yesus. Jadi yang kedua ini adalah tujuan dari Yesus lahir atau datang pada waktu Natal. Itu sebenarnya tujuannya apa? Dia dilahirkan ke dunia ini. Nah, saudara-saudara semua, tujuan Yesus ini merupakan hal yang terpenting yang harus kita ketahui. Supaya apa? Kalau kita merayakan Natal, kita mempunyai suatu pengertian yang benar. Untuk apa Yesus datang pada waktu Natal? Apakah dia hanya sekedar lahir dan mati atau bagaimana? Atau tujuannya apa? Nah, tujuan kedatangan atau inkarnasi Yesus ini ada dua. Yaitu yang pertama, supaya memenuhi syarat sebagai penebus atau juru selamat. Jadi tujuan Yesus lahir itu supaya dia memenuhi syarat sebagai penebus atau juru selamat. Jadi salah satu tujuan Yesus lahir ke dunia ini atau datang ke dunia ini supaya dia memenuhi syarat penebus atau juru selamat. Makanya dia diberi nama Yesus, yang artinya Yehova yang menyelamatkan. Kalau kita perhatikan bacaan kita Matius 1 ayat 21 tadi, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi nama Yesus diberikan karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, syarat menjadi penebus ini atau menjadi juru selamat ini, itu ada dua. Yaitu manusia dan tidak berdosa. Jadi syarat sebagai penebus itu harus manusia dan tidak berdosa. Nah, kalau kita mencari manusia untuk memenuhi syarat pertama, itu banyak sekali. Karena apa? Karena semua manusia di bawah kolong langit ini adalah manusia. Jadi kita semua ini bisa memenuhi syarat yang pertama, yaitu manusia. Tetapi syarat yang kedua, tidak berdosa, itu tidak bisa. Tidak ada manusia yang bisa memenuhi syarat ini. Karena apa? Karena semua manusia dikatakan sudah berdosa dalam Roma 3 ayat 23. Jadi syarat yang pertama sebagai manusia, kita bisa memenuhi itu, karena kita semua manusia. Tapi syarat yang kedua, tidak berdosa, tidak bisa. Karena apa? Karena kita semua adalah orang yang berdosa. Oleh karena itu, tidak ada manusia yang seperti kita yang bisa memenuhi syarat sebagai penebus. Nah, kalau begitu, kalau tidak ada di dunia ini, kita cari di surga. Di surga ada Allah. Allah itu tidak berdosa. Jadi syarat nomor 2 terpenuhi, yaitu tidak berdosa. Tapi Allah bukan manusia. Jadi tidak memenuhi syarat pertama sebagai manusia. Nah, bagaimana supaya syarat pertama dan syarat kedua itu bisa terpenuhi? Caranya adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia. Jadi supaya ada manusia yang tidak berdosa, Allah yang tidak berdosa itu harus menjadi manusia. Sehingga lahirlah Yesus. Ketika Allah berinkarnasi, Yesus menjadi manusia. Allah ada, Allah 100%, manusia 100%. Sehingga kita menemukan satu-satunya orang yang memenuhi syarat sebagai penebus atau juru selamat, yaitu Yesus Kristus, yang adalah manusia sungguh-sungguh dan tidak berdosa. Jadi Yesus itu manusia. Dia itu manusia sama seperti kita. Dan dia tidak berdosa sama sekali. Kita semua ini adalah orang-orang yang berdosa. Tapi Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Oleh karena itulah, hanya Yesus satu-satunya orang yang bisa memenuhi syarat sebagai penebus atau juru selamat. Jadi orang-orang yang seperti kita ini tidak bisa memenuhi syarat itu. Makanya hanya ada satu orang atau satu penebus atau juru selamat, yaitu hanya Yesus Kristus. Jadi jangan tanyakan mengapa Allah hanya menyediakan satu jalan keselamatan atau satu orang penebus. Tapi tanyakan mengapa Allah masih menyediakan
satu jalan keselamatan itu bagi kita. Dan karena Yesus satu-satunya orang yang bisa memenuhi syarat sebagai penebus dan juru selamat, maka hanya Yesuslah yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Makanya hanya Yesus, kita percaya bahwa tidak ada jalan keselamatan di dalam siapapun di bawah kolong ini. Hanya Yesus. Makanya kita tidak percaya bahwa ada keselamatan di dalam agama lain atau di dalam kepercayaan lain. Atau tidak ada keselamatan di luar Yesus. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Orang yang tidak percaya Yesus, mereka tidak akan diselamatkan. Karena apa? Karena Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Karena apa? Karena hanya Dia yang memenuhi syarat sebagai penebus. Jadi kalau kita membaca dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau orang ada yang mau sampai kepada Bapa di surga atau mau masuk surga, Yesus mengatakan, Akulah jalan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya kalau kita mau masuk surga, kita tidak bisa masuk surga tanpa percaya Yesus. Kalau kita percaya orang lain, apapun yang lain selain Yesus, maka tidak ada dari kita yang akan masuk surga. Tapi kalau mau masuk surga, hanya cukup beriman kepada Yesus. Percaya kepada Yesus sungguh-sungguh sebagai juru selamat dan Tuhan secara pribadi. Yang kedua juga di dalam khotbah Petrus, dalam Kisah 4 ayat 12 dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain nama Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya di seluruh dunia ini tidak ada nama lain selain Yesus. Jadi mau cari di agama manapun, kepercayaan manapun, kita tidak akan menemukan juru selamat selain Yesus Kristus. Makanya setiap orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Tetapi yang tidak percaya tidak akan diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16. Maka dari itu, kita ini orang berdosa seharusnya harus percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat atau penebus dunia yang disediakan oleh Allah.